Bener nggak sih gaji part-time job di Jepang sama dengan gaji bulanan pegawai tetap di Indonesia? Dengan part-time job di Jepang, itu bisa membiayai kuliah sendiri loh, tanpa beasiswa. Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas tentang part-time job di Jepang atau juga dikenal dengan arubaito. Nah, teman-teman yang memiliki student visa itu memiliki kesempatan untuk mengambil part-time job dengan catatan bahwa tidak boleh melebihi 28 jam per minggu. Nah, kalau melanggar jam kerja lebih dari 28 jam per minggu, saya pribadi sih nggak tahu apa sih jarannya. Namun, kalau saya pribadi ya nggak usahlah bekerja lebih daripada 28 jam per minggu. Takutnya nanti kita di blacklist atau parahnya jika dideportasi dari Jepang. Ada teman yang bertanya, emang bisa dari part-time job membiayai kuliah di Jepang? Nah, jawabannya ya bisa saja, karena gaji dari part-time job di Jepang itu lumayan besar. Nah, teman-teman, ada juga yang teman saya sendiri kuliah tanpa beasiswa dan hanya mengandalkan gaji daripada part-time job dia. Nah, ada juga yang bertanya jenis part-time job apa sih yang bagus untuk kita lakukan. Nah, itu tergantung daripada kemampuan teman-teman atau skill teman-teman. Jika teman-teman yang memiliki kemampuan berbahasa Jepang yang bagus, maka itu bisa kerja di mana saja di Jepang. Namun jika yang memiliki keterbatasan bahasa Jepang, maka teman-teman bisa memilih pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya saja kerja di hotel, kerja sebagai delivery koran, kerja di restoran, kerja di laundry, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang beberapa teman-teman sebelumnya udah bekerja di sana. Nah, gimana sih cara mendapatkan part-time job di Jepang? Nah, biasanya udah ada teman-teman terdahulu yang bekerja di tempat part-time job. Jadi paling gampang teman-teman tinggal mengontak mereka. Nanti mereka yang memperkenalkan teman-teman ke pimpinan perusahaan tersebut. Saya kira dengan cara itu sangat mudah, karena teman-teman mungkin tahu orang Jepang itu sangat susah percaya sama orang asing. Tetapi dengan adanya koneksi teman terdahulu di sana atau senior kita di sana, maka akan mudah untuk mendapatkan part-time job di Jepang. Nah, kemudian teman-teman ada juga yang bertanya, berapa sih gaji part-time job di Jepang? Nah, gaji part-time job di Jepang tergantung daripada pekerjaan yang teman-teman pilih. Misalnya, teman-teman yang bekerja di hotel, maka pekerjaannya itu dari pagi sampai sore. Nah, dengan jadwal pagi sampai sore itu mungkin bagi student itu hanya bisa diambil pada saat weekend, karena kalau hari kerja otomatis nggak bisa ya teman-teman. Dari pagi sampai sore pekerjaannya itu adalah housekeeping, jadi teman-teman membersihkan kamar hotel dan sebagainya ya, bagaimanalah housekeeping. Kemudian gajinya itu dihitung per jam ya teman-teman, sekitar 1000 yen per jam. Jadi kalau teman-teman bekerja dari pagi, anggaplah dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, maka itu total jamnya akan dikalikan dengan 1000 yen. Kemudian bagi teman-teman yang student, nah ngambilnya hanya di weekend, maka besaran salary yang mereka dapatkan ya mungkin sekitaran 50.000 yen per bulan. Nah, untuk teman-teman yang bekerja di koran atau baito koran, maka pekerjaannya itu hanya mengantarkan koran dari kantor ke rumah pelanggan. Nah, itu memakan waktu hanya sekitar 2-3 jam. Namun jika teman-teman yang memiliki SIM motor atau SIM mobil, maka teman-teman bisa ngantar korannya pakai motor.
sehingga waktu yang dibutuhkan untuk ngantar itu relatif lebih singkat dibandingkan harus ngantar pakai sepeda. Nah, besaran gaji yang diberikan itu ya sama dengan hotel tadi, kita hitungannya per jam, namun ada juga yang hitungan per jumlah koran yang diantarkan ke pelanggan. Rata-ratanya berdasarkan informasi dari beberapa teman, maka gaji Baito Koran dengan time worknya itu sekitar 2 jam sampai 3 jam, maka akan mendapatkan gaji bulanan itu sekitar 70.000 yen per bulan. Jika dirupiahkan maka itu sekitar 9.800.000 rupiah. Ada juga teman saya yang mendapatkan gaji itu sekitar 100.000 yen atau 14 juta rupiah. Nah, lumayan besar kan teman-teman. Nah, itu pun ada libur sekali dalam sebulan. Nah, mengenai waktunya untuk Baito Koran ini, teman-teman bisa pilih di pagi hari sebelum pukul 6 pagi sampai sebelum pukul 6 pagi, atau memilih waktu di sore hari dari pukul 4 sampai pukul 6 sore. Nah, itu tergantung lagi dari keluangan waktu teman-teman. Nah, teman-teman yang memiliki kemampuan berbahasa Jepang yang cukup itu bisa mengambil Baito di restoran seperti McD ataupun di Sushi. Nah, pengalaman teman saya yang bekerja di McD itu dia kuliah di sini tanpa beasiswa dan dia bisa membiayai hidupnya dengan hanya mengandalkan Baito di McD. Nah, bayaran di McD pun itu kurang lebih sama, yaitu sekitar 1.000 yen per jam. Nah, jadi teman saya itu pulang dari kampus dari jam 10 malam, dia masuk ke restoran McD dan bekerja sampai jam 3 dini hari, dan dia mendapatkan gaji per jam itu 1.000 yen per jam. Dan jika di total per bulannya dia bisa mendapatkan sekitar 80.000 yen per bulan. Nah, itu kalau dirupiahkan sekitar 10 jutaan ya teman-teman, lumayan besar ya. Nah, untuk part-time job di laundry, ya pekerjaannya standar ya seperti laundry di Indonesia, namun di sini lebih banyak menggunakan mesin sehingga relatif lebih ringan. Pekerjaannya juga sangat fleksibel, tergantung daripada keluangan waktu teman-teman. Kisaran gajinya ya kurang lebih sama dengan part-time job yang lain, ya hitungannya per jam. Kalau di total ya sekitar 60 sampai 70.000 yen per bulan atau sekitar 9 juta rupiah. Nah, ada juga yang bertanya, apa sih suka dukanya bekerja part-time job di Jepang? Nah, pastinya sukanya ketika kita terima gaji, lumayan kan, dapat gaji langsung bulanan 60.000, 70.000, 80.000 yen. Nah, lumayan besar buat kita. Nah, namun ada juga sisi dukanya. Nah, kita harus merelakan waktu yang seharusnya digunakan untuk keluarga ataupun untuk istirahat. Nah, kita gunakan untuk bekerja. Sedikit cerita, teman saya yang datang ke sini, kebetulan dia tidak kuliah, maka dia bisa mengambil beberapa part-time job. Dia ngambil part-time job di hotel, dia juga ngambil di koran, dia juga ngambil di restoran. Nah, begitulah gambaran tentang part-time job di Jepang. Jadi tergantung daripada keluangan waktu teman-teman dan kemampuan teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu vlog kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.